Lala duduk terpaku di atas tempat tidur lamanya, matanya terus menatap ke sudut ruangan, di mana boneka Lili duduk dengan senyum aneh. Meski ruangan itu kini terang oleh cahaya pagi, kehadiran boneka itu membuat hawa dingin menggigit tengkuknya. Malam sebelumnya tidaklah seperti malam biasa. Suara langkah kaki kecil, tawa cekikikan samar, dan bisikan lirih telah membuatnya yakin. Ini bukan sekadar ilusi, bukan mimpi buruk. Nina, adiknya, memang kembali. Dan bukan sebagai anak kecil polos yang ia kenal, ketika Lala akhirnya keluar rumah, wajahnya terlihat pucat, beberapa tetangga menatapnya dari kejauhan, berbisik-bisik tentang suara-suara yang mereka dengar dari rumah peninggalan Bu Rina itu. Tapi seperti biasa, tak ada yang berani mendekat, mereka lebih memilih diam dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa, namun Lala tidak bisa, ia tidak bisa lagi hanya menunggu keajaiban, adiknya butuh bantuan. Atau dunia ini akan menjadi korban. Selanjutnya, Lala berjalan tergesa ke rumah tua, di tepi lisan rumah itu milik Mbah Samina, seorang dukun sepuh yang terkenal mampu berkomunikasi dengan alam gaib. Banyak yang bilang Mbah Samina sudah seharusnya mati sejak puluhan tahun lalu. Namun entah bagaimana ia masih hidup, rumah itu dipenuhi bau dupa, dedaunan kering, dan simbol-simbol aneh tergantung di dinding. Ketika Lala mengetuk pintu, suara berat yang lemah mempersilakannya masuk. Dari tadi aku menunggumu, Mindut, ujar Mbah Saminah tanpa menoleh. Ruh penasaran itu, bukan hanya ruh, dia sudah menandatangani perjanjian. Perjanjian? Tanya Lala dengan suara pelan. Bu Rina, ibumu menyerahkan jiwanya pada kekuatan dari sisi gelap demi membangkitkan Nina, tapi yang kembali, bukan Nina yang dulu. Lala terdiam, perasaan bersalah menyesak di dadanya. Apa masih bisa diselamatkan? Mbah Saminah memejamkan matanya, jari-jari tuanya meraba udara. Kalau masih ada bagian dari jiwanya yang tertinggal, kita bisa mencoba, tapi ritual ini berbahaya. Kalau kau goyar, kau akan jadi tumbal berikutnya. Lala mengangguk. Ia tidak takut lagi. Lebih baik mati mencoba daripada hidup dengan rasa bersalah. Malam pun tiba, ritual dilakukan di kamar Nina. Mbah Saminah menggambar lingkaran garam dan bunga melati di lantai. Boneka Lili diletakkan di tengah. Dikelilingi 5 lilin, Lala duduk di dalam lingkaran dengan mata tertutup, seperti yang diperintahkan. Mantra mulai dilafalkan dalam bahasa kuno. Udara tiba-tiba menjadi berat, lilin berkedip, seolah ingin padam, angin bertiup masuk lewat celah jendela yang tertutup rapat. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar kecil dan pelan, namun pasti. Lala membuka matanya dan melihat bayangan anak kecil berdiri di luar lingkaran, wajahnya pucat, matanya hitam pekat. Nina? Bisik Lala. Anak itu tidak menjawab, hanya menatap. Lalu boneka Lili mulai bergerak sendiri, merangkak pelan ke arah Lala, jangan keluar dari lingkaran. Seru Mbah Saminah, namun Lala terlanjur menoleh. Tatapan matanya bertemu dengan mata Nina, dalam sekejap, kenangan masa lalu menyerbu masuk tawa. Mereka saat kecil, Nina memeluknya setiap malam, dan saat terakhir ia meninggalkan desa tanpa pamit. Aku minta maaf, Nina. Gumamnya, air mata menetes, seketika, suara tawa berubah menjadi jeritan, boneka Lili melompat dan mencakar wajah Mbah Saminah. Lilin-lilin padam, lingkaran garam terhapus oleh angin aneh, suara-suara mulai terdengar dari dinding, tangisan bayi, jeritan perempuan, tawa laki-laki tua, semua bercampur jadi satu. Mbah Saminah mencoba membaca mantra pengusiran terakhir, tapi tubuhnya terangkat dari lantai. Lehernya melintir dengan suara krek mengerikan, matanya membelalak sebelum tubuhnya terhempas ke lantai. Lala menjerit, dalam gelap, Nina berjalan pelan mendekatinya. Kakak, kenapa kau tinggalkan aku padahal aku janji akan selalu menjagamu? Lala mundur, tubuhnya gemetar. Ini bukan salahku, aku ingin kembali, tapi bohong. Teriak Nina, wajahnya berubah, mulutnya merobek hingga ke pipi, matanya bersinar merah. Di belakang Nina, cermin di dinding mulai bergetar. Permukaannya berubah menjadi gelombang hitam, seperti air yang sedang diremukan. Dari dalamnya, muncul sosok tinggi dengan mata menyala merah. Itu bukan manusia, bukan juga arwah, itu iblis yang telah menampung dan memperkuat jiwa Nina. Lala ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Saat tangan Nina menyentuh dadanya, ia merasa jantungnya berhenti sejenak. Dunia berputar, nafasnya berat. Ia memejamkan mata, bersiap menerima akhir. Namun tiba-tiba, suara lembut berbisik di telinganya, masih ada waktumu, Kak.
Tapi waktuku sudah habis. Saat Lala membuka mata, Nina telah menghilang. Cermin pecah menjadi ribuan serpihan, boneka Lili tergeletak tak bergerak di lantai, Mbah Saminah terbujur kakur, dan Lala sendiri jatuh pingsan. Keesokan harinya, warga desa menemukan rumah itu dalam kekacauan, tak ada tanda-tanda Nina. Mbah Saminah dinyatakan meninggal karena serangan jantung. Lala dibawa ke rumah sakit desa, ia tak sadarkan diri selama 3 hari. Ketika ia akhirnya bangun, hanya satu kalimat yang keluar dari mulutnya, "Aku harus menghentikannya sebelum semuanya terlambat."